Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, kakak-kakak, adik-adik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang tips untuk mengatasi perasaan galau, sedih, dan susah ya. Galau, sedih, dan susah. Ya, terkadang ketika kita menjalani kehidupan ini, kita mengalami dada kita terasa sempit ya. Kadang banyak masalah atau banyak urusan yang membuat kita mungkin tertekan atau mungkin tidak nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Sebenarnya solusinya adalah satu, yaitu adalah zikrullah. Zikrullah adalah mengingat Allah dengan membaca bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini ada sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, hadis sahih yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana sahabat Ibnu Abbas ini mendapatkan ajaran dari Rasulullah SAW, sebuah hadis yang mana di situ tersebutkan bahwa sebuah zikir yang biasa disebut ketika seseorang mengalami al-karb. Al-karb itu bisa diartikan sedih, galau, atau susah ya, seperti itu. Ya, bacaannya akan kita baca bersama-sama, mudah sekali bacaannya. Mari kita baca bersama-sama. Ya. Kebetulan pada kesempatan ini saya juga sedang mengalami ya seperti mungkin agak kurang tenang, dalam artian mungkin ya seperti kurang lega, perasaan kurang lega. Dan biasanya teman-teman yang berproses untuk menghafalkan Al-Quran atau sudah punya banyak hafalan, ketika dia mungkin banyak berinteraksi dengan orang lain, ya mungkin kurang menjaga hafalannya, atau interaksi dengan manusia lebih banyak daripada interaksinya dengan Al-Quran atau kitab suci, biasanya juga akan mengalami kegalauan, sedihan. Dan salah satu solusinya adalah mengistirahatkan jiwa dan pikiran melalui zikrullah, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah dengan keadaan yang kembali pulih, dengan perasaan yang lega tadi, insya Allah kita akan nyaman lagi menghafalkan kitab suci Al-Quran, nyaman lagi berinteraksi dengan sesama manusia, karena memang zikir ini fungsinya adalah untuk melegakan perasaan dan suasana hati dan pikiran serta jiwa kita. Jadi ini adalah tips anti galau, sedih, dan susah ya, seperti itu. Baik, kita baca bersama-sama. Mudah sekali bacanya. Mari kita baca sampai terasa lega. Mungkin kalau sudah terasa lega, mungkin cukup ya, bisa melanjutkan aktivitas, mungkin bisa berinteraksi dengan keluarga, teman-teman kita, kemudian membaca Al-Quran lagi atau beraktivitas sosial lagi. Silahkan, karena semua aktivitas jika diniatkan ibadah, maka itu termasuk ibadah. Langsung saja mungkin ya, kita baca bersama-sama beberapa kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim.
La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Barusan sudah kita baca 17 kali ya. Sebenarnya tidak ada penjelasan detail terkait jumlahnya. Sebenarnya boleh dibaca 3 kali, boleh dibaca 10 kali, boleh dibaca 20 kali, boleh dibaca 100 kali. Sebenarnya itu kembali pada kemampuan masing-masing ya. Boleh memperbanyak, boleh mengurangi, tapi jangan terlalu banyak dalam artian hanya dzikir ini yang dibaca, karena banyak dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la ilaha illallah, ada la haula wala quwata illa billah, ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ada la haula wala quwata illa billah. Banyak ya, banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita senantiasa membaca zikir ini karena ibadah ya, karena ibadah, karena Allah memerintahkan, dan karena kita mencintai Allah ya, bukan hanya untuk menghilangkan galau saja. Artinya kalau sudah galaunya hilang kemudian lupa Allah, jangan ya. Artinya kita beralih pada ibadah-ibadah yang lain. Bukan berarti kita mengurangi zikir ya, tapi mari kita berlaku seimbang, dalam artian zikir itu tidak harus dengan duduk, bisa jadi dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, bahkan dengan beraktivitas pun lisan tetap terbasahi oleh zikir atau hati tetap mengingat Allah. Ini juga suatu yang justru lebih mulia daripada seseorang itu hanya duduk saja dan merasa itu lebih baik daripada orang lain. Ini bahaya ya. Sebenarnya ya ada kalanya kita duduk menyendiri,
misalkan i'tikaf atau istilahnya uzlah ya, seperti itu. I'tikaf dan uzlah itu sebenarnya fungsinya sama, intinya kita belajar mati ya, karena ketika kita mati, ketika kita di alam kubur kita sendirian, jadi kita perlu belajar sendirian. Namun yang lebih dahsyat adalah ketika kita berani berinteraksi dengan sosial, berani bertemu dengan masyarakat, meskipun kita tidak menyukai akhlak mereka, meskipun mereka menyakiti kita, meskipun banyak hal-hal yang tidak nyaman ketika kita jalani bersama mereka, itu lebih afdol daripada kita kemudian hanya mengasingkan diri saja tanpa bertemu manusia. Yang lebih afdol adalah kita bertemu manusia, dan ketika kita bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik ya. Namun memang ujian untuk bertatap muka dengan manusia atau bertemu dengan makhluk-makhluk yang lain itu adalah lebih berat, karena godaannya adalah kita lupa pada Allah. Maka itu kembali pada kemampuan kita masing-masing. Jika kita merasa lebih banyak mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka luangkan waktu untuk sendiri. Namun jika kita sudah tenggelam dalam kesendirian kita dan ada isyarah dari Allah Subhanahu wa taala yang memaksa kita untuk berinteraksi dengan manusia, maka janganlah kita menutup diri, karena bisa jadi zikir, ibadah yang kita jalani, jika itu karena nafsu, karena ingin nyaman sendiri, karena ingin nikmat sendiri, bisa jadi itu juga cenderung pada menyembah hawa nafsu. Padahal kita semua menyembah Allah. Jika Allah mentakdirkan kita untuk uzlah, maka hendaklah kita ridho dengan keputusan Allah, sehingga kita menjalani uzlah atau menyendiri tadi dengan keadaan lapang dada ya, menerima apa adanya. Namun jika Allah sudah mengambil takdirnya untuk kita berinteraksi dengan manusia, untuk kita terjun ke masyarakat, dan memang Allah memberikan kita kemudahan dan kemampuan, maka hendaknya kita lebih cenderung pada apa yang Allah ridhoi, meskipun itu tidak kita sukai. Karena sebaik-baik ibadah adalah yang tidak disukai oleh nafsu. Ya. Pada tahap awal seseorang memang nafsunya cenderung untuk meninggalkan zikir. Namun pada tahap tertentu ketika dia sudah tenggelam dalam kenikmatan zikir dan dia justru mencari kenikmatan itu dan seakan-akan lebih mementingkan kenikmatan zikir itu daripada ridha Allah, maka ini yang perlu diwaspadai, karena itulah kadang-kadang yang membuat seseorang terjerumus dan mencintai hawa nafsunya, mencintai kenikmatan itu melebihi al-jihad fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Ini adalah nasihat untuk al-fakir sendiri, saya sendiri ya. Sesuatu yang memang tidak mudah, tapi jika Allah sudah memberikan kemudahan, kelancaran, menjadi mudah semua atas izin Allah. Kun fayakun. Jika Allah sudah mengatakan terjadi, maka pasti terjadi, dan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha menguasai seluruh makhluknya. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon doa dari seluruh pendengar, dari seluruh pemirsa semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anakku sekalian, agar kita sehat selalu ya, agar kita diberi kemudahan dalam menjalani ketaatan lillah, fillah, ma'allah ya, minallah, lillah ya, seperti itu, ilallah, karena Allah, untuk Allah, demi Allah, dan kita sadar bahwa semua itu billah ya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali bersama Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan kita, bukan zikir kita, bukan wirid kita, bukan ibadah kita yang menyelamatkan kita dari Allah, tapi yang menyelamatkan kita adalah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa menyayangi makhluknya dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas, bahkan bagi para pendosa dan pada seluruh ahli maksiat. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah memberi kita petunjuk, semoga Allah memuliakan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like ya, subscribe
Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, tinggalkan pesan di kolom komentar asal daerah atau kehadiran seperti itu, agar kita bisa silaturahim lebih jauh dan saling mengenal satu sama lain. Karena dalam silaturahim itu meskipun dalam online juga ada keberkahan insya Allah dalamnya. Allah memberikan keberkahan pada orang-orang yang saling menyayangi di jalan Allah. Dan jika memang menurut para pendengar, para pemirsa video ini bermanfaat, silahkan, akan sangat bersenang hati jika video ini dibagikan pada saudara-saudaranya, kenalannya, atau mungkin tanpa video ini langsung diajarkan jika memang merasakan manfaat dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan sudah mengamalkan dan ternyata mendapatkan manfaat dari itu, silahkan ya, karena memang amalan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW itu tidak perlu ijazah ya. Para masyayikh, para habaib, para ustadz juga sudah menjelaskan, para kiai juga sudah menjelaskan bahwa amalan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW itu tidak perlu ijazah. Ya, yang mungkin perlu ijazah adalah amalan yang berkaitan dengan mungkin cara membacanya atau mungkin ya seperti tajwidnya atau mungkin jika ingin mendalami ilmu sastranya, nahwu, shorof, balaghahnya, mungkin itu perlu ijazah ya. Namun selain itu, untuk mengamalkan jika memang sudah paham bacaannya, sudah tahu cara membacanya dan sudah mengamalkan, sudah mendapatkan manfaatnya, silahkan dibagikan, silahkan diajarkan pada siapapun, karena Rasulullah SAW telah berpesan pada kita, balighu anni walau ayah, silahkan sampaikan dariku, kata Rasulullah SAW, walaupun hanya satu ayat. Tapi jangan sampai kita lalai, dalam artian kita malah tidak menjalankan tapi kita banyak mengajarkan, ini juga sesuatu yang dimurkai Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah bagi orang-orang yang berkata namun dia tidak menjalankan. Dia tidak mengamalkan tapi dia mengajarkan. Ini sesuatu yang dimurkai Allah. Semoga Allah mengampuni kita. Di ayat lain Allah berpesan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, atamuruna nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah engkau akan menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, dan engkau melupakan diri kalian sendiri, melupakan jiwa kalian sendiri, sedangkan kalian membaca kitab suci? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian berakal? Jadi semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berakal, orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah dan bersabar dalam menyampaikan apa yang Allah dan Rasulullah SAW telah ajarkan pada kita semua. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah mengumpulkan kita kelak di dunia dan akhirat dalam keadaan ridhonya Allah dan dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, para nabi, para wali, para orang-orang soleh yang telah berjuang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Sekali lagi saya tutup dengan salam. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.